Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Iwan. Ya, ada beberapa hal yang harus kita analisa ketika ada calon konsumen atau calon debitur itu mau melakukan transaksi ya dengan finance, yaitu dengan kredit motor ya. Yang harus diperhatikan itu adalah objek kreditnya atau motor yang si calon konsumen itu ambil dari tipe apa gitu kan ya. Kalau misalnya kita bicara di Honda ya, itu ada fast moving, ada slow moving ya, ada juga yang premium ya. Nah, kalau misalnya di rata-rata calon konsumen ini misalnya ngambil Beat ya, karena Beat ini adalah tipe fast moving. Beat ini banyak digunakan dalam kalangan ya, dalam banyak kalangan ya. Nah, ini Beat ini dia untuk keperluannya untuk apa gitu kan? Pakai dia hanya untuk alat transportasi atau alat dia mungkin untuk melakukan berdagang. Kita harus bisa tanyakan, kita gali lagi. Nah, setelah itu kita gali penghasilan yang dia peroleh tiap bulannya, apakah itu akan cukup untuk menutup angsuran yang dia tawarkan. Dalam artian tawarnya dengan ini kan ada range DP ya, ada range DP-nya berapa dan masa tenornya ya, dalam artian dia tuh mau ngambil berapa lama, berapa tahun gitu. Kalau misalnya Beat DP-nya DP terendah itu ada 10% ya dari harga OTR. Tenornya paling top itu 3 tahun ya, itu dengan skala mungkin ya karyawan swasta itu masih oke lah ya. Mungkin untuk karyawan swasta di Purwakarta ini adalah UMR-nya sekitar 42-43 ya, itu masih oke lah, itu kita pasti akan biayai. Tapi cek lagi juga, nah ini pengeluarannya apakah hanya di motor saja. Itu nanti kita akan bisa cek di namanya SLIK ya. SLIK itu seperti BI checking gitu. Jadi jangan sampai nanti dia tidak bisa menutup angsuran per bulannya. Ya katakanlah kalau angsuran per bulan 900, dia gajinya 43, nah itu sisa 3,5 ya. Nah, apakah dia mempunyai KPR BTN? Terus dia punya berapa anak yang masih sekolah? Lalu kalau misalnya dia memang tadi ya, kalau anak sekolah berarti kan ada pasangan ya. Entah kalau misalnya si konsumen ini yang maju itu, yang nama di bank itu suaminya, nah ini istrinya apakah ibu rumah tangga atau masih atau bekerja gitu ya. Ini kalau misalnya bekerja itu bisa kita jadikan double income ya, itu tidak terlalu khawatir kalau untuk skala Beat. Tapi kalau misalnya si calon konsumen ini karyawan swasta, ngambilnya motor-motor premium ya, kalau PCX gitu ya. Nah, lalu si istrinya itu ibu rumah tangga, anaknya masih pada sekolah, ini patut kita selidiki juga gitu kan. Tanyakan juga joint income-nya, karena kalau PCX itu memang kan masuknya tipe premium ya, tipe-tipe premium ya untuk PCX, dan memang di DP terendah sekitar 5 juta itu 15% angsurannya masih tinggi, angsurannya masih di angka 1,5 juta lah, itu untuk tenor yang 3 tahun ya. Jadi coba lagi dianalisa ya, keinginan dan kemampuan bayar si konsumen ya. Kalau untuk PCX ini ya mungkin ada beberapa orang juga yang memang berpikiran gini ya, udah saya ngambil motor yang memang udahlah sekalian aja gitu yang mahal, daripada nanti motor Beat di tengah jalan nanti pengen kepicut lagi, pengen motor yang bagus gitu. Jadi mungkin ada beberapa juga ya yang memang ngambil unit premium itu seperti PCX ya di Hondanya, itu sekaligus untuk memang alat transportasi dan memang buat ya nggak malu-maluin lah kalau
kalau pecek ya gitu. Nah, lalu yang harus diperhatikan juga tempat tinggal ya. Kita bukan, kalau dari finance itu kita bukannya kita mau mencipta rumah ya, tapi kebanyakan kalau misalnya yang memang mengontrak atau kos gitu, ketika terjadi kemacetan itu akan susah untuk mendeteksinya ketika kita melakukan penagihan, nomor handphonenya tidak aktif dan kita ke tempatnya ternyata dia sudah pindah kontrak. Itu akan sangat kesulitan kami bagi finance untuk melacaknya ya. Itu lalu cek link ya, yaitu cek lingkungan. Karena untuk cek link itu kita nanya ke beberapa tetangga-tetangganya ya, karena tetangga itu kita bisa jadikan CCTV ya. Biasanya untuk cek link itu adalah sebelum survei dan setelah survei. Jadi sebelum survei itu cek link, jadi mengambil data-data yang akan kita tanyakan pada saat survei. Nah, setelah survei itu kita cek link lagi untuk mencari validasi bahwa apakah betul apa yang ketika kita komunikasikan dengan konsumen gitu ya, ketika kita survei, apakah betul di masyarakat sendiri itu mengetahui ya. Contohnya si konsumennya bilang dia kerja ya, dia bilang kerja, tapi ketika cek link kebanyakan orang mengetahuinya si konsumen itu nggak bekerja ya. Tapi hati-hati juga untuk cek link ini, memang ada yang namanya pro dan kontra. Jadi kita harus bijak untuk menggali informasi tersebut ya. Oke, mungkin segitu dulu ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan, nanti akan saya kasih tahu lagi informasinya. Oke, selamat sore.